Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih menelusuri surat kepada jemaat di Ibrani, dan kita telah sampai di pasal 3 dari ayat 13 sampai dengan akhir pasalnya. Dengan kasih karunia Allah, kita akan berhenti sejenak pada kata-kata yang sangat penting ini. Di episode sebelumnya kita berbicara tentang kata-kata ini, murtad dari Allah yang hidup. Dan kita tahu bahwa bagi orang Ibrani, murtad dari Allah yang hidup berarti menolak wahyu terakhir ketika Allah telah berbicara di dalam anaknya. Penolakan terhadap pribadi Kristus dan karyanya. Saya harap Anda tidak termasuk di antara mereka yang menolak pribadi Kristus dan karyanya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Terima Farid. kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih, Saudara Ayat. Kita masih berada di pasal 3 yang menjelaskan kepada kita tentang padang gurun dan bagaimana hal itu memerlukan karya Kristus sebagai imam besar. Ya, Saya akan membaca dari ayat 1 sampai akhir pasal ini dan kembali kepada Anda dengan sebuah pertanyaan. Waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Sebelum menggali rincian dalam firman yang baru kita baca, saya perlu kembali ke ayat 7 yang berbicara tentang pemberontakan atau disebut kegeraman. Ia berkata, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saya perlu membahasnya dari sudut pandang praktis. Jika kita mau belajar dari bangsa terdahulu atau membaca sejarah, bagaimana kita bisa mendapat manfaat dari firman ini sekarang? Saudara Ayat, kita perlu ingat bahwa kita sekarang ada di hadapan peringatan kedua dalam surat ini. Peringatan pertama yang disebutkan dalam pasal 2 adalah terhadap dosa mengabaikan firman Allah. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu? Di sini kita melihat peringatan tentang hal meragukan firman Allah, ketidakpercayaan. Dan jika kita ingin meringkas sejarah keturunan Israel, kita dapat meringkas itu di sejarah tentang tidak mempercayai firman Perjalanan Allah. ketidakpercayaan. Oleh karena itu, Allah menyebut sekelompok kata kerja yang mungkin tidak diulangi lagi. Allah telah mengatakan tentang mereka menimbulkan sakit hatiku. Dan dia berfirman, aku telah menolak mereka dan aku bersumpah, mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Mengapa? Karena tidak ada yang membuat Allah marah kecuali ketidakpercayaan. Pelajaran yang kita dapat adalah sebagai berikut. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 menganggap bahwa sejarah
orang-orang Israel sebagai individu bukan sejarah mereka sebagai sebuah bangsa, tetapi sejarah mereka sebagai individu. Dan apa yang telah terjadi pada mereka adalah contoh tentang apa yang mungkin terjadi pada kita sekarang. Dalam 1 Korintus pasal 10 dan ayat 11, kita membaca, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Apakah hal ini? Dia mengatakan, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Apa arti mencobai Kristus? Artinya meragukan firman-Nya, kita mencobai Dia. Bisakah engkau melakukan ini kepada kami atau tidak? Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut. Ini mungkin terlihat seperti dosa sepele, tetapi kita semua perlu, Anda dan saya, untuk berhati-hati dengan sikap menggerutu, terutama ketika kita menemukan hal dalam hidup yang bertentangan dengan keinginan kita dan segera nada menggerutu terjadi dalam kita. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Pelajaran yang kita bisa petik adalah bahwa umat ini mengajarkan agar kita berhati-hati terhadap ketidakpercayaan yang adalah sumber dari semua dosa lain yang dilakukan. Diketahui bahwa sejarah itu penting dan selalu membacanya memberi kita peringatan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Benar. Bangsa-bangsa dan orang-orang yang tidak membaca sejarah mengulangi dosa-dosa sebelumnya yang Kesalahan sama. yang sama. Kalau kita perlu belajar sesuatu dari bagian ini, seperti yang Anda katakan sebelumnya, itu adalah tentang tidak meragukan firman Allah. Tapi jika kita perlu fokus pada mengeraskan hati dan tidak menanggapi suaranya ketika kita mendengarnya, karena ia berkata, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mohon berikan pelajaran praktis untuk semua orang yang menonton kita sekarang dan mendengar firman Allah, serta suara penginjilan dan khotbah dan panggilan juga, apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Saya katakan berhati-hatilah. Hal yang paling berbahaya mungkin Anda terpapar untuk melakukannya adalah mengeraskan hatimu. Dan ini berarti bahwa Anda telah terpengaruh dan merasa bahwa Tuhan sedang menuntun Anda tidak hanya menuju pertobatan terhadap berbagai dosa dan pelanggaran, tapi juga pertobatan dari kehidupan yang tidak menyenangkan Allah. Jangan mengeraskan hatimu. Jangan menolak gangguan kata hati dari Roh Kudus di nurani Anda. Dalam Kisah Para Rasul 2, ia berkata ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Saya yakin bahwa selama episode-episode ini akan ada orang-orang yang akan dibuat gelisah hatinya saat mereka mengikuti episode-episode ini. Gangguan kata hati akan membagi orang menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan segera berdoa dan mohon kepada Tuhan untuk bertobat dan kembali kepada kehidupan yang percaya yang menyenangkan Allah. Kelompok lain akan mendengar setiap hari Mengabaikan. dan mengabaikan. Ini akan mengakibatkan pengerasan hati. Jadi nanti ketika kita mendengar firman Tuhan lagi, dia akan kurang terpengaruh sampai bagaimanapun juga ini tidak akan ada hasil. Oke. Dia berbicara tentang hari penyelamatan atau waktu perkenanan dan dia berkata dalam ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, Apa itu hari ini? Dan jika kita melewatkan hari ini dan kehilangan kesempatan, apakah Tuhan memiliki suatu perpanjangan waktu? Apakah ada kemungkinan dengan cara apapun bahwa seseorang dapat memperbaiki posisinya setelah kehilangan kesempatan? faktanya seluruh Alkitab tidak pernah berbicara tentang besok. Dia selalu berbicara tentang hari ini. Misalnya, Paulus di suratnya yang kedua kepada jemaat Korintus berbicara dalam arah yang sama dan berkata, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dia berfokus pada hari ini dan sekarang. Selain itu, ketika Paulus berkhotbah di Athena, dia berkata kepada orang-orang Athena, sekarang alam bertangan pada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi Alkitab tidak menyiratkan bahwa besok ada sebuah kesempatan. Benar. Kesempatan yang saya miliki adalah hari ini, saat ini. Kesempatan di mana saya mendengarkan firman Allah adalah hari ini dan kami berharap bahwa firman Allah akan mempengaruhi semua pemirsa kami. Sekarang, hari ini. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bahkan bagi kita sebagai orang percaya.
Alkitab berkata, jangan katakan besok, jangan tunda sampai besok. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Anda memiliki kesempatan sekarang. Inilah sebabnya ia berkata, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan ini berarti bahwa dia memiliki kesempatan, tapi ditunda ke hari berikutnya. Tapi jika dia melewatkan kesempatan, Dr. Farid, Terkadang mungkinkah perpanjangan Tuhan waktu. kita memberikan kesempatan kedua? Tidak ada. Tidak ada. Kami tidak memiliki acuan dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ada perpanjangan waktu dengan cara apapun. Dr. Farid, ayat 14 berkata, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kita perlu berhenti di istilah ini, beroleh bagian dalam Kristus. Apa artinya? Ya, dalam bahasa-bahasa lain itu berarti teman-temannya atau dalam kelompoknya. Di sini dia berbicara tentang keselamatan. Dia berbicara tentang pergaulan kita dengannya sebagai juru selamat, dan dengan demikian menerima semua berkat seperti pengampunan, pembenaran, hidup kekal, harta pusaka kekal, dan seterusnya. Dia tidak berbicara tentang menikmati Kristus dalam kehidupan praktis di mana kondisi kita bervariasi dari hari ke hari. Jadi, suatu hari saya mungkin dekat dengan Kristus dan bersukacita lebih banyak dalam sukacitanya dan kedamaian, dan menikmati kuasanya juga. Tapi di hari lain saya mungkin lebih lemah secara rohani. Penulis tidak membicarakan hal ini. Namun dia sedang berbicara tentang apa yang tersedia bagi kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Apakah kita menerima hidup kekal dari dia atau tidak? Dan seperti kita sepakati sebelumnya, si penulis selalu memberi peringatan dalam surat ini. Karena dia berbicara dengan kedua kelompok yang sama-sama mengaku bahwa mereka adalah orang percaya. Tetapi ada sedikit yang Pengakuan. sekedar mengaku-ngaku. Jadi dia menyebut ekspresi karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, teman-temannya. Kita adalah miliknya, kita adalah kelompoknya, kelompok Kristus. Kebenaran ini mengingatkan saya pada sebuah ayat yang telah diulangi 3 kali dalam surat-surat ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ya. Artinya mereka yang menjadi kepunyaan Kristus. Ayat ini telah disebut dalam 3 konsep yang indah dalam Roma pasal 8, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Itu berarti bahwa berdiamnya Roh Kudus di dalam saya adalah bukti bahwa saya adalah miliknya. 1 Korintus 15 berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali dan berkata mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ini berarti siapa yang akan dibangkitkan dari kematian dan tubuh siapa yang akan diubahkan. Mereka yang menjadi miliknya, mereka yang adalah milik Kristus. Ketiga kalinya dalam Galatia pasal 5, ia berkata barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Jadi apakah buktinya? Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oleh karena itu ternyata dapat mengklaim bahwa dia milik Kristus dan masih hidup dalam nafsunya. Dan keinginan-keinginan dagingnya itu adalah sebuah kontradiksi. Jika tidak ada bukti secara praktik, ini hanya akan menjadi sekedar klaim. Benar. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Silakan. Kita sebagai orang percaya harus waspada terhadap tipu daya dosa. Kita mungkin berpikir bahwa hidup kita memuaskan Tuhan, meskipun pada kenyataannya hidup kita liar. Misalnya seorang percaya mungkin seorang pembohong, namun dia mengatakan bahwa hati nuraninya tidak menuduhnya. Dalam hal ini, ia harus menyalahkan hati nuraninya karena ia menjadi keras seperti batu akibat terus berbuat dosa. Ada orang percaya yang mungkin berbohong tetapi tidak ragu untuk sujud berlutut dan berdoa dengan hangat tanpa ragu dituduh oleh hati nurani mereka. Ini adalah kondisi yang normal karena hati nurani mereka telah membatu. Karena telah membiarkan dosa menembus jauh ke dalam hidup yang mereka jalani hari lepas hari. Ayat 14 berkata, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Apakah kalimat jika kita teguh berpegang sebuah syarat untuk beroleh bagian di dalam Kristus? Pertanyaan penting, silakan Dr. Farid. Kita telah sepakat bahwa biasanya bukti iman yang sehat adalah keberlanjutan. Dia melihat sekelompok orang yang mulai mengikut Kristus dengan menaruh keyakinan mereka di dalam dia. Jadi dia memberitahu mereka, jika keyakinan yang saya lihat dalam diri Anda berlanjut, keyakinan berlanjut. Ini akan menjadi bukti bahwa Anda adalah orang yang beroleh bagian dalam Kristus. Namun jika Anda mulai dengan keyakinan dan iman,
lalu meninggalkan Kristus dan kembali kepada Yudaisme, ini akan menjadi bukti bahwa Anda tidak termasuk dari orang-orang yang beroleh bagian dalam Kristus. Jika saya menekan ini pada hari ini dan berkata seseorang secara nominal seorang Kristen dan menunjukkan bukti-bukti bahwa dia adalah seorang percaya dan telah mulai perjalanan imannya dan melekat pada Kristus, tetapi kemudian kembali ke kehidupan lamanya, yaitu kehidupannya sebelum iman dan sebelum bertobat dan menerima Kristus. Ini menyatakan dengan pasti bahwa dia termasuk antara orang-orang yang beroleh bagian dalam Kristus. Jadi di sini memegang keyakinan yang asli bukanlah sarana untuk beroleh bagian di dalam Kristus, tapi sebagai bukti. Dalam surat kepada orang Ibrani kita perlu membedakan antara sarana dan bukti. Bagus. Kita perlu berhenti sejenak pada banyak hal seperti asal saja dan karena. Kita tahu itu sebuah bukti atau bukti situasi, bukan sarana untuk mendapatkannya. Benar. Mari kita membaca ayatnya yang ke-15, di mana dia kembali lagi untuk berbicara. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Dia mulai mengajukan beberapa pertanyaan di depan kita seperti, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan sebagainya. Ya. Dia kembali berbicara tentang sejarah lama. Tapi saya harus berhenti pada kalimat mereka semua yang keluar. Mayoritas. Orang-orang selalu melebih-lebihkan mayoritas untuk membangun keputusan mereka. Dan mereka berkata kami adalah mayoritas. Inilah pemikirannya, pemikiran mayoritas. Ini adalah gereja mayoritas atau ini adalah agama mayoritas. Apakah mayoritas selalu benar? Tentu tidak. Tentu saja tidak. Dengan baca sejarah kita melihat bahwa itu tidak pernah oleh mayoritas. Misalnya di dunia lama, ketika Allah menenggelamkan atau menghancurkan segala sesuatu yang memiliki napas di muka bumi, di mana mayoritasnya itu berada di luar bahtera. Dan siapa yang ada di dalam bahtera itu? Mereka hanya 8 orang. Namun mereka benar karena merekalah yang mempercayai firman Allah ketika Kristus hidup di bumi. Apakah mereka yang menerimanya dengan iman dan menjadi murid sejati mayoritas atau minoritas, bukan minoritas. Dalam Yohanes pasal 6, dia mengatakan kata-kata yang sangat aneh ketika Kristus bicara tentang makan dan minum darinya sebagai bukti. Menerima dia dengan iman sebagai dia yang mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya terpisah dari tubuhnya. Yang mengatakan perkataan ini mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Kata banyak murid-muridnya mencuri perhatian saya, karena itu berarti bahwa sisanya adalah minoritas. Ini mengarahkan kita untuk meneguhkan bahwa tidak masalah jika saya bersama mayoritas, tapi yang penting adalah bahwa saya bersama apa yang benar dengan apa yang Alkitab katakan, bukan hanya apa yang diikuti orang. Mereka memberitahu Athanasius, kamu melawan dunia. Dan dia berkata, dan aku bersama Tuhan melawan dunia. Tuhan cukup berada di pihak dunia. Tuhan. Dulu juga ketika Yesus mati di kayu salib, seluruh mayoritas menentangnya. Melawan Mereka Kristus. memilih Barabas. Benar. Kita perlu berhenti sejenak pada tindakan yang disebutkan nanti. Dia mengatakan bahwa orang-orang zaman dahulu memberontak. Mereka semua memberontak dan berdosa. Dia juga katakan tubuh mereka jatuh di padang gurun. Dan dia berkata bahwa mereka tidak taat. Mereka tidak memiliki iman. Mereka tidak percaya. Apa yang Anda lihat dalam semua tindakan dan sifat ini? Saya tidak menemukan ayat-ayat yang berturut-turut dalam Alkitab yang mencakup sejumlah tindakan yang menyatakan penghakiman Allah seperti ayat ini. Seperti yang Anda sebut sebelumnya, tindakan pertama adalah mereka mengusarkan Allah. Artinya mereka membangkitkan amarahnya. Allah dalam kodratnya tidak suka menjadi marah, tetapi mereka membuat dia marah. Tindakan kedua adalah dimurkai mereka, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya. Yang ketiga adalah mereka berdosa, dan dosa di sini berarti ketidakpercayaan. Yang keempat adalah mereka tidak taat. Seluruh masalahnya adalah bahwa mereka tidak mentaati firman Allah. Mengapa? Karena mereka meragukan dia dan tidak percaya. Saat membaca sejarah orang Israel, kita belajar bahwa mereka yang keluar dari Mesir dengan berjalan kaki adalah 600.000 orang. Orang-orang yang telah berperang. Namun mereka yang masuk ke tanah Kanaan hanya 2, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Di mana sisanya? Tubuh mereka jatuh di padang gurun. Seolah-olah ada 600.000 makam kecuali 2. Dalam perjalanan di padang gurun, benar-benar aneh. Kematian tanpa henti, makam dan pemakaman sedang berlangsung kecuali bahwa hanya
dua orang yang menghormati Allah dengan iman. Pelajaran yang saya petik dari hari ini adalah peringatan yang nyata, tetapi pada saat yang sama sangat menyemangati. Jika saya memiliki keyakinan dalam Allah dan minta kepadanya, tolong bantu saya, kepercayaan saya kepadanya meningkat, maka saya menyenangkan dia karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Yang menyenangkan Allah adalah kita menjaga iman kepadanya dan mintanya untuk meningkatkannya. Bahkan jika saya menghadapi tantangan, penyakit, kepedihan, percobaan, kesulitan, saya mengatakan kepadanya, tolong aku untuk menyenangkanmu. Aku percaya bahwa engkau tidak membuat kesalahan dan engkau akan memberiku energi. Namun jika saya menghadapi kesulitan dalam hidup dan menunjukkan gerutu dan keraguan, dan saya bertanya, di mana kasihmu, di manakah hikmatmu? Ini pasti akan sangat mengecewakan Tuhan. Baik, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Silakan lanjutkan. Ayat 18 berkata, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Dia berbicara tentang ketaatan di sini. Pada praktiknya, haruskah saya mengerti atau taat terlebih dahulu? Dengan manakah saya memulainya? Pertanyaan Baik. penting, silakan Dr. Farid. Saat ini, arahan umum dalam percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah misalnya adalah sebagai berikut. Biarlah saya yakin dulu, lalu saya akan menerimanya. Apakah itu masuk akal? Ini adalah pertanyaan yang sering kita dengar dari banyak orang akhir-akhir ini. Apakah kisah penciptaan yang disebutkan di awal Alkitab masuk akal? Apakah kisah Adam dan Hawa itu nyata? Apakah Allah benar-benar menciptakan Adam, orang waras pertama? Apakah kisah air bah itu nyata? Apakah masuk akal bahwa Allah memerintahkan untuk menghancurkan seluruh dunia dan seterusnya? Bisa mengerti dulu, maka saya akan dapat menerimanya. Faktanya mengenai firman Tuhan, saya harus menghormati dan menerimanya. Dengan demikian saya akan mengerti. Ketika kita sampai di bagian 11, kita membaca dalam ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi pertama-tama saya percaya. Mengapa saya harus percaya? Karena orang yang paling penuh kebenaran yang ada adalah Allah. Saudara ayat, lihatlah, terkadang kita mempercayai hal-hal tanpa diskusi. Saat kita memakai elevator di sebuah gedung dan baca bahwa cuma bisa memuat 3 atau 4 orang. Kita respect dengan tanda itu ketika kita berenam. Tak seorang pun dari kita adalah seorang insinyur. Saya bukan insinyur. Demikian juga Anda. Tak seorang pun berkata itu dapat membawa X atau Y. Kita menerima begitu saja. Ini adalah aksioma. Jika Anda naik pesawat terbang dan mereka mengumumkan bahwa kita mendekati turbulensi, jadi tolong kenakan sabuk pengaman Anda melakukannya secara otomatis. Jadi jika kita percaya kata-kata manusia yang mungkin salah, mengapa kita harus meragukan perkataan Dia yang paling benar di alam semesta? Siapa yang harus kita hormati? Faktanya ini sangat berbahaya. Kita selalu katakan bahwa firman Tuhan tidak pernah bertentangan dengan pikiran. Tetapi firman Tuhan selalu melebihi pikiran. Karena semua itu Jika ada melebihi hal pikiran. yang tidak saya mengerti, karena melebihi pikiran saya, maka saya percaya terlebih dahulu dan pemahaman datang kemudian. Namun, saya harus sepenuhnya memahaminya terlebih dahulu sebelum menerimanya dalam hati saya. Benar sekali. Iman mendahului pemahaman, iman datang terlebih dahulu kemudian pemahaman. Saya beritahu Anda bahwa banyak orang berjalan seperti meminta bukti logis terlebih dahulu sebelum percaya. Jadi, mereka menerima semua bukti ilmiah dan logis, tetapi ini membuat mereka yakin secara mental, Benar, tetapi tidak tunduk dengan tulus. benar. Dan dengan begitu tidak diselamatkan. Terima kasih Dr. Farid, kita telah di akhir surat ini, kita akan ulas episode ini bersama hadirin. Halo semua, ayat 7 dan 13 berfokus pada suatu waktu yang disebut hari ini. Dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saya perlu tahu apa arti kata hari ini, dan jika kita melewatkan hari ini, apakah kita memiliki kesempatan kedua? Ini adalah peringatan kedua dari orang-orang yang disebutkan di dalam surat itu. Ini adalah peringatan untuk tidak meragukan kebenaran firman Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang telah terjadi adalah sebuah contoh bagi kita. Kesempatan kita adalah percaya hari ini. Dan untuk mempercayai firman Allah, begitu firman ini menyentuh hati kita perlu mempercayainya dengan iman. Dan Alkitab mengajarkan kita bahwa kita tidak ada kesempatan kedua bagi mereka yang tidak percaya firman Hari Allah. ini, Ya, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah Amin. keraskan Betul, hatimu. betul. keraskan hatimu. Amin. Baik. Amin. Ayat 14 berkata, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Apa arti beroleh bagian dalam Kristus?
Beroleh bagian dalam Kristus berarti teman-teman Kristus, kelompok Kristus, kita menjadi teman-temannya dalam pengampunan, dalam pembenaran, dan dalam kehidupan yang kekal. Ya, dan kita menjadi milik Kristus. Ya, Baik. benar sekali. Dia melanjutkan di ayat 14 dan berkata, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Asal saja kita berpegang teguh. Apakah itu sebuah syarat? Atau apakah dia ingin mengatakan bahwa ini adalah sarana untuk beroleh bagian dalam Kristus? Atau adakah arti lain? Ketatan kita di sini adalah bukti bahwa kita beroleh bagian di dalam Kristus, bukan sarana untuk mendapatkannya. Kutipan populer berbunyi, jaminan untuk iman yang sehat adalah keberlanjutan, yang dengannya kami membuktikan dengan iman kami. Terima kasih. Bagaimana Dr. Farid? Benar. Baik. Keberlanjutan selalu merupakan tes bagi iman yang sejati. Benar. Siapapun yang bertekun dalam iman membuktikan bahwa itu benar, dan siapapun yang mundur setelah pada awalnya antusias membuktikan bahwa imannya keliru. Baik, terima kasih Dr. Farid, terima kasih semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, saya ulangi firman yang telah menyebut tentang orang zaman dahulu dan yang melaluinya Rasul Paulus memperingatkan orang-orang Ibrani dan memperingatkan kita juga. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ada kesempatan untuk mendengar firman Allah, suara Allah, melalui program ini, melalui Alkitab, melalui para pengkhotbah. Saat Anda menonton saya sekarang, Anda mendengar firman Allah dan Anda harus memilih satu dari dua reaksi. Entah Anda menanggapi peringatan dan datang kepada Allah dengan sepenuh hati, di hadapannya Anda datang dengan bertobat dan menyesal, menerima karya dan pribadi dari Kristus, atau Anda mengabaikan. Tetapi jika Anda mengabaikan, satu demi satu hatimu akan terus mengeras. Inilah sebabnya saya memanggil Anda, saya mohon Anda, dan berkata pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Anggap saja itu sebagai panggilan peringatan atau panggilan kasih. Karena penolakan akan menyebabkan kematian yang abadi. Saya ingatkan Anda karena tidak ada kesempatan kedua setelah melewatkan kesempatan ini. Pertimbangan kata ini seolah Tuhan sedang berbicara kepadamu. Pikirkan lalu putuskan. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. في مجده يوم اختطاف العروس من خص بوده كيف نلاقي يسوع إذ يأتي في مجده يوم اختطاف العروس من خص بوده هل سوف تعلو الرؤوس بفرحة وجذل أم سوف يعلو العبوس وجوهنا والخجل Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.